Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika peristiwa hadisul ifki, ma'ruf hadisul ifki, ketika putri beliau Aisyah radhiyallahu anha menjadi sasaran fitnah orang-orang munafik, dibulinya, difitnahnya, kemudian disebarkan isu bahwa dia telah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. La haula wala quwata illa billah. Istri Nabi, putri As-Siddiq, wanita yang paling dicintai Nabi SAW, difitnah sedemikian rupa. Apalagi kita, wanita sekelas Aisyah radhiyallahu anha saja yang mendapatkan rekomendasi sorga tidak lepas daripada fitnah manusia. Maka salah satu yang memfitnah Abu Bakar adalah Mistah ibn Utsatsa. Lah Mistah ibn Utsatsa ini masih kerabat Abu Bakar, bukan orang lain. Tapi dia terfitnah dengan isu orang-orang munafik yang menyebar. Marah Abu Bakar. Gimana tidak marah? Selama ini Mistah diberikan makan, diberikan tempat tinggal, diberikan kebutuhan, dicukupi kehidupannya. Tiba-tiba ikut terlibat dalam memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar bersumpah untuk menghentikan bantuan kepada Mistah. Tetapi syariat Islam ini syariat yang sangat agung. Turun ayat. Wala ya'tali ulil fadl minkum wasa'ah. Tidak layak orang-orang yang diberikan keleluasan harta, kelebihan rizki, untuk tidak berinfak kepada orang-orang seperti mereka. Sampai kepada ayat wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan mereka, lapangkan dadamu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Ya, tidakkah kau cinta Allah mengampuni dosa-dosamu? Seolah-olah kalau engkau ingin dihapuskan dosa-dosamu, ya Abu Bakar, jangan kau hentikan infak kepada Mistah, walaupun dia orang sedang menyakiti kita. Dari sini ma'asyiral muslimin, maka Abu Bakar pun kemudian melipat gandakan bantuannya karena dia ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini akhlak namanya. Ya. Ingat bahwa di dunia ini tidak akan aman manusia dari fitnah manusia. Oleh karena itulah yang harus kita pahami, satu, bahwa dari kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau kita memaafkan orang yang memusuhi kita, orang yang menyakiti kita, pertama kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan waliyasfahu waliya'fu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maafkan mereka, lapangkan dadamu kepada mereka. Tidakkah kau cinta Allah mengampuni dosa-dosamu? Dari sini menunjukkan kalau kita menjadi orang pemaaf, memaafkan musuh-musuh kita, siapapun yang menyakiti kita, maka Anda akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Anda akan diberikan mustajabud doa. Doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Ingat, orang-orang yang menyakiti kita, boleh saja mereka tenang ketika mereka tertidur. Nyenyak ketika tertidur. Bisa tersenyum, bisa tertawa, merasa puas karena merasa menang sudah menyakiti orang. Boleh saja Anda tersenyum, Anda nyenyak. Dan orang yang didolimi tidak bisa tidur. Dan itu kaidah. Orang yang disakiti tidak akan tenang hatinya. Orang yang disakiti tidak akan nyenyak tidurnya. Orang yang disakiti akan senantiasa tersibukkan perasaannya. Tapi orang yang menyakiti merasa puas, merasa tenang, tertawa, tidur nyenyak. Tapi ingat, ketika orang yang Anda sakiti itu tiba-tiba mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, musuhku sudah mengalahkanku, tolonglah aku. Kalau sampai dia mengatakan seperti itu, kira-kira apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah berfirman, wa bi'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Dalam hadis qudsi, demi kemuliaanku, keagunganku, aku akan menolongmu walaupun batas waktu yang sudah ditentukan. Kezaliman itu tidak selamanya. Ingat, kezaliman itu ada waktunya. Anda berbuat zalim itu ada waktunya. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ada waktunya. Dan pertolongan Allah juga ada waktunya.